kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan atau pada video kita kali ini kita akan mencoba membahas permasalahan fikih yang cukup luar biasa. Karena ini tidak lumrah atau tidak biasa kita bahas, yaitu berkenaan tentang cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Nah, cairan apa itu? Itu adalah cairan mani atau yang sering juga kita sebut sebagai sperma. Apa yang akan kita bahas tentang sperma? Apa hebatnya? Kenapa kita mesti bahas sperma? Nah, kita akan membahasnya dari sisi status hukum. Apakah sperma itu termasuk barang yang suci, atau apakah sperma itu termasuk barang yang najis? Ini luar biasa untuk kita bahas. Ternyata memang para ulama sejak zaman dahulu berbeda pendapat terkait status tadi. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sperma atau mani itu najis, ada sebagian yang mengatakan bahwa sperma itu hukumnya suci. Tentu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tentang status mani atau sperma ini berbeda pendapat antara satu ulama tadi itu yang berdasarkan argumen yang mereka bawa atau dalil yang mereka bawa. Saya akan memulainya dari status hukum bahwa mani adalah najis. Pendapat ini diakui atau dianut oleh kalangan ulama dari Hanafiyah dan Malikiyah, yang secara tegas mereka mengatakan bahwa annal maniyya najisun, bahwa mani itu hukumnya najis. Nah, tentu saja ada alasan dong apa yang mereka jadikan argumentasi sehingga berani mengatakan bahwa mani itu najis. Argumen yang pertama yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya dulu itu aksilul janabata min saubin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mencuci bekas janabah dari baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu fayakhruju ila shalah wa in baqqa'a al-ma'u fi saubih. Kemudian setelah itu beliau pergi melaksanakan sholat dengan pakaian yang baru saja saya cuci, walaupun ada bekas basah di pakaian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa hubungannya dengan hadis tadi itu? Nah, ceritanya kan memang Aisyah radhiyallahu anha mencuci bekas janabah. Dalam hal ini janabah yang dimaksud itu adalah air mani atau sperma. Seandainya sperma itu tidak najis, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu susah-susah mencuci pakaian yang terkena mani tadi. Kalau itu seandainya tidak najis, maka dibiarkan saja begitu, tanpa dicuci, tanpa dibersihkan dan lain-lain. Yang kedua, argumentasi yang mengatakan bahwa air mani adalah najis, bahwa mani itu keluar dari kemaluan laki-laki sama sebagaimana keluarnya seni atau kencing. Walaupun mungkin kalau dari jalur dalamnya berbeda, tapi nanti keluarnya pun pada lubang yang sama. Artinya apa? Kalau air seni atau kencing aja dihukumi najis, maka jalan yang sama dilewati oleh mani, maka hukum mani juga menjadi najis. Artinya sama, dilihat dari sisi dari mana keluarnya dua cairan tersebut, air seni dan mani. Maka ada ulama mengatakan wali annahu kharijun min ahadis sabilain. Maka secara umum apapun yang keluar dari dua jalan, salah satu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, baik kemaluan depan maupun tempat BAB itu, maka semuanya dianggap sebagai najis. Begitupun dengan sperma. Kemudian argumentasi yang selanjutnya bagi mereka yang mengatakan bahwa sperma itu najis adalah perkataan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fil mani yusibu thawba, tentang status air mani yang mengenai pakaian. Abu Hurairah mengatakan apa? In ra'aitahu faghsilhu. Kalau engkau melihatnya ada di pakaian, maka cucilah di tempat di mana pakaian itu terkena atau di mana mani itu berada di dalam pakaian. Cukup bagian itu saja yang dicuci. Wa illa, atau kalau tidak,
faghsil ats-tsauba kullahu, maka cucilah pakaian itu secara keseluruhan. Jadi artinya kalau kita melihat ada mani, maka cucilah bagian itu saja. Atau kalau mau lebih sempurna, cucilah secara keseluruhan pakaian yang terkena tadi itu. Kemudian argumen yang selanjutnya yaitu riwayat dari seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan annal maniyya bimanzilatil baul, bahwa air mani atau sperma itu memiliki kedudukan sebagaimana air kencing atau seni. Gitu. Jadi ini argumen bagi mereka yang mengatakan bahwa ya mani itu najis. Artinya kalau terkena pakaian ya wajib dicuci atau dibersihkannya dengan cara mencuci karena di pakaian. Yang kedua, atau pendapat yang kedua dari kalangan Syafi'iyah dan dari kalangan Hambali atau Hanabilah, yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis, tapi mani itu adalah suci. Gitu. Argumentasi yang mereka bawa tentu tidak kalah hebatnya gitu. Beliau mengatakan apa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan apa? Annaha kanat tafruku al-maniyya min thawbi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam summa yusalli fihi. Pernah suatu ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat ada bekas mani yang mengering di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau hanya mengeriknya saja. Karena ini bekas maninya sudah mengering, hanya cukup dikerik saja. Dikerik itu bukan dicuci, tapi dengan benda yang lain, dengan benda yang keras dikerik gitu. Ditipiskan bekasnya. Kemudian dengan pakaian yang sama, beliau melakukan sholat tanpa mencuci pakaian terlebih dahulu. Maka kata ulama, fadalla anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a fi shalah wal maniyyu ala saubihi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan sholat, sedangkan di pakaiannya ada bekas mani yang belum dicuci. Wahada sya'nut tahirat, itulah sebenarnya bukti bahwa mani itu bagian dari perkara yang suci, bukan yang najis. Itu yang pertama, yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis atau suci. Yang kedua, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil maniyyi yusibu thawba, tentang air mani yang mengenai pakaian. Jadi Nabi ditanya, wahai Nabi, bagaimana ini status ada baju saya yang terkena mani gitu, kata seseorang. Faqala, Nabi menjawab, innama huwa bimanzilatil busaq. Ya nggak apa-apa, karena mani itu hanya berkedudukan atau memiliki status hukum yang sama sebagaimana air ludah gitu. Jadi kalau ludah ini memang kotor, tapi dia tidak najis. Begitupun dengan air mani, bahwa mani itu memang kotor kalau terkena pakaian, tapi kotor belum tentu najis. Maka kalaupun itu ada dalam pakaian kita, innama kana yakfika antam sahabu bi khirqatin au izhir. Kalau itu ada di pakaian kita, kalau masih basah maka cukup dilap saja bekas banyaknya mani mamanya gitu. Masih basah kita lap saja. Nah, dengan cara mengelap itu maka sudah dianggap selesai masalahnya gitu. Kita boleh melakukan sholat dengan pakaian itu. Jadi tidak perlu harus dicuci sampai basah kuyup sebagaimana kita layaknya mencuci pakaian yang lain. Yang ketiga, yang mengatakan bahwa kalangan Syafi'iyah dan Hambali yang mengatakan bahwa mani itu tidak najis, itu yang ketiga ini yang paling penting. Kalau mani itu najis, padahal mani adalah cikal bakalnya manusia kita ini, maka kalau mani najis maka manusia juga najis. Tapi nyatanya kan tidak, bahwa manusia itu secara umum keseluruhan baik yang mukmin maupun yang kafir itu badannya tidak dianggap najis. Karena manusia itu secara umum dianggap suci. Kenapa suci? Ya itu memang dari fitrahnya seperti itu. Nah, kalau manusianya saja tidak najis atau manusianya ini dianggap suci, berarti
air di mana manusia itu dulu diciptakan, yaitu air mani atau sperma, maka hukumnya juga tidak najis. Kalau seandainya kebalikannya, kalau seandainya air mani itu najis, maka maka manusia yang sudah dewasa seperti ini, seperti kita ini, maka juga akan dihukumi sebagai najis. Maka dari dua pendapat yang tadi itu, silahkan memilih mana yang dianggap meyakinkan. Kalau saya pribadi memilih pendapat yang mengatakan bahwa air mani itu kotor memang, tapi dia tidak dihukumi sebagai najis. Kalaupun nanti terjadi atau mengenai pakaian kita, kalau tidak ada pakaian yang lain selain itu, maka kita bolehlah melakukan sholat dengan pakaian yang terkena mani. Kalau dia masih basah, cukup dilap tipis atau dilap saja tanpa harus dicuci. Tapi kalau memang masih ada pakaian yang lain, maka alangkah baiknya melakukan sholat itu dengan pakaian yang lebih sempurna, bersih, wangi, dan tidak terkena jajaran cairan apapun, demi kesempurnaan sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.